Pasien sudah melewati masa kritisnya, tapi masih tetap harus kita pantau. Safa mau pulang, Ma. Safa takut di rumah sakit. Papa sama Mama nggak akan tinggalin Safa. Safa nggak boleh takut ya, Nak. Maaf, Sus. Ruangan pasien yang bernama Safa di mana ya? Baik, bawa. Ini Nuna istri saya. Oh, Nun apa? Wibowo. Sekarang ini saya sedang masuk ke circle keluarganya Gani, Komandan. Untuk sekarang saya sudah menjadi pelatih Muay Thai-nya Nuna. Dan perlahan-lahan saya akan mencoba untuk menjadi sahabatnya Nuna. Dan di situ saya akan mencoba untuk menyelidiki dan mencari tahu pertemanan dan bisnisnya Gani. Langkah kamu harus tetap panjang. Supaya yang kamu lakukan segera selesai misinya. Gue kesel deh mesti Bas. Sekarang ini dia mulai agak-agak gak nurut sama gue. Ya dia bilang, kalau yang bisa perintah dia itu cuma lu sama Nuna. Kalau bukan karena komandan dan misi juga saya males sama kamu. Kerja sama bareng. Ngeliat muka aja males. Udah yuk. Sudah. Harus kita omongin ini misinya kayak gimana nanti selanjutnya. Aku benar-benar penasaran deh sama istrinya Pak Gani. Pasti dia lagi jagain Safa. Saya dulu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, sayang. Beruntung sekali ya, dia menemukan orang seperti Pak Gani. Udah baik, ganteng, sukses lagi. Dan penyayang banget sama keluarga. Benar-benar tipe suami idaman banget. Itu Nuna bukan ya? Nuna! Mana sih? Nuna! Nuna! Maaf, Sus. Saya yang minta maaf ya, Mbak. Mana sih? Masa tadi di sini deh? Tapi kalau Nuna, ngapain ya dia di sini? Pada keluarganya yang sakit. Mendingan sekarang aku jenguk dulu Safa deh. Kalau misalkan itu Nuna, nanti baru aku cari lagi. Soalnya takut keburu jam besoknya habis. Habis maem, terus minum obat, terus bobo. Yang banyak makannya, biar cepat sembuh. Nanti yang di tangan cepet-cepet dibuka. Jadi nggak pakai infus lagi ya. Ada lagi. Enak ya? Selamat siang. Siang. Tante Freya, Halo cantik. Udah kenal? iya Oma ini temannya Papa. Perkenalkan Tante, nama saya Freya. Saya sekretarisnya Pak Wibowo yang nantinya akan menjadi partner usahanya Pak Gani. Oh iya, saya Meta, omanya Safa. Makasih loh udah mau jenguk Safa. Iya Tante, sama-sama. Silahkan duduk, silahkan. Saya izin. Oh iya, iya. Saya dulu ya. Ini dulu nggak? Kok bisa udah kenal sama Tante Freya, Safanya?
Kebetulan tempo hari saya dan Pak Wibowo datang ke perusahaannya Pak Gani. Dan saat itu lagi ada Safa, Tante. Oh gitu. Salam ya buat Pak Wibowo ya. Iya, Tante. Oh, ada salam dari om saya untuk Safa supaya cepat sembuh. Kasih. Sekarang Safa keadaannya gimana sayang? Masih sakit? Baru selesai operasi. Alhamdulillah sudah membaik, tinggal nunggu pemulihan aja. Alhamdulillah. Safa kan anak cantik ya. Anak pintar, anak kuat. Pasti cepat sembuh. Terima kasih Tante. Sama-sama sayang. Oh, Safa tahu nggak Tante bawain apa buat Safa? Tante bawain bunga, buah, sama ada bonekanya juga buat Safa. Nah, makasih. Terima kasih Tante. Sama-sama. Ngomong-ngomong, papa sama mamanya Safa kemana Tante? Papanya kan masih ngantor. Biasanya sih datang kalau udah pulang kerja. Pak Gani pasti sibuk banget ya Tante sama bisnisnya. Kalau mamanya? Lagi ngambil obat di apotik. Aku penasaran banget deh sama istrinya Pak Gani. Mungkin aku bisa nunggu istrinya Pak Gani balik dari apotek. Kasihan Safa. Dia harus minum banyak obat seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini demi kesembuhan Safa. Bu, maaf, anaknya kenapa? Anak saya korban tabrak lari. Permisi ya. Ya Allah, semoga anak itu masih bisa diselamatkan seperti Safa. Lama banget sih nggak dibuka-bukain. Sabar, kuncinya tuh sabar. Ntar juga dibukain. Pantesan mereka dikunci sama komandan. Orang kerjaannya berantem mulu. Nah kan, kalian dulu berantem mulu sih. Dikunciin gini kan sama komandan. Akhirnya ada yang bukain juga. Bagus deh. Jadi nggak perlu harus lama-lama di sini sama Anda. Sama, akhirnya. Saya juga gerah. Udah gitu, nggak pakai deodoran ya. Aromanya sampai sini. Ya enak aja ya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Yang bau tuh bukan saya. Mungkin mulut Anda kali yang bau. Dari mananya? Ya Anda ngomong, Anda cium deh tuh udara dari mulut Anda sendiri jadi bau. Kan dari tadi saya diem. Nih mau cium, mau cium. Itu. Saya nggak bau, kata siapa saya bau? Kayak deodoran. Saya nggak perlu harus pakai deodoran, saya udah wangi. Ede banget. Coba Anda cium, kayaknya Anda kayak yang bau. Tuh, Anda yang bau bukan saya. Mulut Anda kedekatan sama hidung. Itu Anda kali. Iya, kamu tuh keren banget, Bas. Aku akuin. Strategi yang sudah kamu kasih tuh hebat sekali. Iya. Terima kasih, Bian. Kamu adalah partner terbaik yang pernah saya miliki. Bagus ya kemampuan kamu ya. Bisa sampai ada. Niko. Oh, Niko juga partner yang paling hebat. Kan Niko dong, bukan gue. Iya. Niko nih. Ya. Bagus dia kerjanya. Dan? Gimana? Apa rencana baru kalian? Sudah, Dan. Ayo, terangkan ke saya dengarkan. Kami memiliki rencana yang sangat besar. Sangat strategis, Dan. Gimana Bianca tadi? Kan sudah saya jelaskan. Sekarang bisa kamu jelaskan dong. Sama komandan. Gimana tadi rencananya? Bianca akan menjelaskan, Dan. Apa? Kalian berdua yang jelasin ke saya. Siap, Komandan. Siap, Dan.
Jadi ya seperti itu, Komandan. Jadi kurang lebih begitu, Dan. Rencana yang sudah kami susun. Mungkin ada tambahan dari Komandan untuk misi ini atau gimana strategi kami, Dan? Oke, udah cukup. Saya setuju dengan rencana kalian. Tinggal kita lihat planning kalian ini akan berhasil atau tidak. Siap, Komandan. Itu dong. Jadi partner itu harus kompak. Kalau begitu teruskan diskusi kalian. Biar chemistry-nya semakin kuat. Nah. Mereka berdua ini ya, daripada jadi abdi negara, mendingan jadi aktor sama aktris. Jago banget aktingnya. Mamanya Safa kok lama banget ya? Mama mungkin beliin aku permen dulu, Tante. Loh, emangnya Safa udah boleh makan permen? Buat nanti kalau aku udah sembuh. Ya udah. Nanti kalau Safa udah sembuh, Tante beliin permen yang banyak banget. Beneran, Tante? Iya. Ngomong-ngomong, nama mamanya Safa tuh siapa sih? Namanya... Maaf, Tante. Tante, saya izin angkat telepon dulu ya. Oh iya, silahkan. Ada ya, Safa? Kamu lucu. Iya, Om. Halo, Frey. Di mana kamu? Aku lagi nganterin buah sama bunga ke ruangannya Safa. Loh, kamu ke sana? Iya kan Om yang nyuruh. Maksudnya, Om, kamu tuh bisa kirim lihat kurir. Kamu nggak perlu repot-repot ke sana, Freya. Tapi tadi aku mikirnya karena sekalian jam makan siang, jadi ya udah nggak ada salahnya dong aku anterin langsung. Sekalian juga kok aku mau jenguk Safa. Ya udah, waktu sekarang juga kamu datang ke tempat klien ya. Om tunggu kamu di sana. Nanti Om share lokasinya, ya? Iya Om. Freya, tolong kamu jangan terlambat. Ini meeting yang sangat penting sekali. Oke. Ya. Maaf Tante, Freya mau izin pamit sekarang, soalnya mau ada meeting penting. Oh iya, iya. Kalau gitu Freya pamit ya Tante. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim, salim. Ini pinternya, coba semua ya cantik. Si Tante. Iya, silahkan. Tante Freya baik ya, Oma. Baik banget. Nanti Safa juga kalau gede kayak gitu. Cantik, baik, hebat. Kan cucunya Oma. Ya kan? Tas dulu dong. Bye. Ma, Safa. Kamu tuh lama banget sih. Ngantri tadi, Ma. Tadi temennya Gani dari kantor datang tuh nengokin Safa. Sama tuh bawa bingkisan. Tuh. Om Wibowo. Namanya Freya. Orangnya tuh tinggi, cantik, rambutnya segini nih.
Untung aja aku gak sempat ketemu. Tadi juga dia nanyain nama kamu. Mama kasih tahu. Belum sempet Mama sebut, dia udah buru-buru pergi. Katanya mau ada meeting penting gitu kok. Sampai kapan aku bisa menghindar bertemu Freya dan juga Endro? Apalagi kalau mereka menjadi rekan kerjanya Mas Gani. Kemungkinan bertemu akan lebih besar. Apa yang akan terjadi kalau sampai Mas Gani tahu kalau Om Wibowo adalah bapaknya Dipta? Dan bagaimana kalau Om Wibowo tahu aku pernah menikah dengan Dipta dan Safa adalah cucunya? Mimpi apaan gue semalam? Jadi bad day kayak gini berurusan sama Bianca. Bianca? Kirim pesan apaan ini dia? Ingat ya, Anda belum bayar hutang Anda dari kekalahan Anda. Kalau Anda memang laki-laki sejati, Anda pasti akan bisa menepati janji. Laki-laki sejati. Laki-laki sejati kan enggak kayak. Apa urusannya gue sama dia? Nggak ada urusannya, percuma. Baru ngirim pesan nelpon, siapa? Gani. Halo, Pak Gani? Halo Bas, posisi lagi di mana? Sekarang saya sedang siap-siap, Pak. Mau jalan ke rumah Pak Gani. Kamu nggak perlu datang ke rumah saya mau ke rumah sakit. Dan saya minta tolong sama kamu. Saya tiba-tiba harus berangkat ke Bandung dan sepertinya saya akan menginap. Jadi saya minta kamu fokus untuk menjaga Sava dan istri saya di rumah sakit. Siap, Pak, kalau begitu. Oke, thank you. Ganti seragam dulu deh. Mama pulang dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan tinggal berdua sama Safa di sini? Iya, nggak apa-apa, Man. Lagi pula Nuna udah tenang. Safa kondisinya kan semakin membaik. Ingat yang tadi kita obrolin. Kamu jangan sampai lengah. Ingat, jangan melehoi. Pelakor di mana-mana. Kamu harus jaga hubungan kamu sama Gani. Perkuat ikatan cinta kalian berdua. Iya, Ma. Satu lagi. Kalau kata pelakor, kalau istri melehoi, sikap. Semangat ya. Iya, Mama, iya. Nuna ngerti, Ma. Nggak perlu diulang-ulang. Kalau ngomong sama kamu tuh harus diulang-ulang. Karena kamu tuh iya belum tentu kamu lakuin. Ya, Ma. Nuna tuh percaya sama Mas Gani. Mas Gani itu laki-laki yang bermartabat, Ma. Nggak mungkin Mas Gani ngelakuin itu. Makanya suami kamu itu banyak kelebihannya. Sasaran empuk pelakor. Insya Allah Mas Gani enggak. Yaudah mau pulang dulu ya. Mama hati-hati ya, Ma. Ingat, jangan melehoi. Iya, Mamanya. Mama, kabarin kalau sampai rumah ya. Iya, kamu juga jangan lupa ya. Cantik. Kenapa nggak bobo anak? Bukan sini. Kok papa belum kesini, Mah? Papa itu masih kerja pasti, Nak. Nanti kalau misalnya udah selesai, pasti papa kesini. Safa pengen tidur sama papa sama mama. Ya udah, Mama telepon papanya sebentar ya, sayang. Pas banget, papa telepon, Nak. Sebentar ya. Halo, Mas. Halo Nak, jadi gini Nak, saya tiba-tiba harus berangkat ke Bandung. Maaf ya, saya baru ngabarin. Karena memang ada urusan yang sangat penting yang saya nggak bisa tunda. Iya, nggak apa-apa, Mas. Tapi kamu hati-hati ya. Aku khawatir. Kamu nggak usah khawatir. Banyak yang jagain saya. Mas. Ada yang mau ngomong. Mana? Papa kapan datang ke sini? Sabar. Hari ini Papa nggak bisa ke sana. Tapi besok Papa udah balik kok. Nanti Papa temenin lagi Sabar di rumah sakit. Oh iya, pas Papa balik, nanti Papa bawain oleh-oleh ya buat Sabar. Kamu mau dibawain apa? Boneka? Bawain boneka burung yang besar ya, Pak? Biar papa kalau nggak pulang,
Safa bisa pelukin bonekanya. Biar kayak Safa pelukin papa. Emangnya papa beruang? Papa itu papa beruangnya Safa. Papa Bear. Bye-bye dulu sama papa, bye. Bye papa. Oke. Mama mana? Halo mas. Nah, tadi saya udah minta Bas untuk jagain kamu sama Sabah di rumah sakit. Iya mas. Mas, nanti malam kamu telepon aku lagi ya. Kenapa? Ya walaupun kita lagi jauh-jauhan, aku mau dengar suara kamu sebelum aku tidur. Oke, nanti saya telepon kamu lagi ya. Ya udah sekarang saya tutup dulu teleponnya. Saya masih mau bahas soal kerjaan sama Daniel. Iya mas. I love you. I love you too. Udah I love you. Seriusan nih. Gaji gue mau dipotong 10%. Pasti itu. Sejak kapan gue bercanda soal gaji? Padahal lu udah mesra tuh sama Luna. Gara-gara marahan kemarin. Gan, please lah Gan. 10% tuh gede lu Gan. Gan. Udahlah, yuk kita berangkat. Komandan. Bagus. Komandan sudah berdiri di situ dari tadi. Bianca, sudah sejak lama saya mengamati kamu terus. Kamu itu luar biasa sekali. Suka berlatih, dan potensi kamu tuh bagus. Bahkan ketika orang-orang lain yang udah pada pulang, kamu masih berlatih itu luar biasa sekali buat saya. Karena saya tahu kemampuan saya masih kurang, Komandan. Kata siapa, Bianca? Tentu saja tidak. Seperti saya bilang tadi, kamu itu punya potensi dan suka bekerja keras. Itu yang membuat kamu lebih mahir daripada yang lain dalam hal bela diri, menembak, bahkan menganalisa. Dan kekuatan fisik kamu luar biasa. Terima kasih banyak, Komandan, untuk pujiannya. Tapi saya rasa itu berlebihan. Saya bukan orang yang suka basa-basi, Bianca. Sudah lama sekali saya memperhatikan kamu. Dan itu yang membuat kamu menjadi nomor 1 dibanding yang lain. Dan yang membuat saya merekomendasikan kamu untuk masuk ke dalam kesatuan ini. Karena kesatuan ini sudah menjadi impian saya, Komandan. Bagus. Dan selamat. Kamu perempuan pertama dan perempuan satu-satunya dalam kesatuan ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat kamu tertarik menjadi prajurit? Aku nggak boleh kalah. Aku harus kalahkan dia. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya, Bianca. Ibu bangga sekali dengan semangat kamu. Kamu jadi anak hebat. Terima kasih ya, Bu. Semangat Ibu
buat Bianca jadi semangat lagi latihannya. Sama-sama sayang. Tapi kamu kok semangat banget latihan sama bertanding? Karena aku mau jadi orang kuat. Karena aku mau jadi tentara. Biar bisa bela negara dan bela ibu. Biar ibu gak dipukul lagi sama ayah. Kamu luar biasa, Bianca. Karena saya ingin menjaga dan melindungi orang yang lemah, Komandan. Bas, kamu udah datang? Bu Nuna, sorry Bu. Saya ditugaskan untuk menjaga Bu Nuna dan juga Non Safa. Iya, kebetulan. Tolong jaga Safa sebentar ya. Saya mau beli sesuatu di minimarket. Safa sekarang lagi tidur. Mungkin efek obat kan pasti bikin ngantuk. Cuma saya khawatir kalau dia bangun nyariin saya, kamu jagain tolong ya. Ya, siap. Baik Bu. Aku penasaran, apakah ada kemiripan diriku dengan Safa? Safa terlihat cantik sekali. Aku benar-benar ingin mencari kemiripan di antara kami. Hidung, bibir, pipi, telinga dan dahi. Tapi kenapa sepertinya tidak ada? Sepertinya memang tidak ada jejak aku di wajah Safa. Dan Safa lebih mirip Nuna daripada diriku. Apakah Safa anak aku dan Nuna? Atau anak Nuna dan Gani? Tapi golongan darah Safa sama denganku. Sepertinya benar. Kemungkinan besar Safa adalah anakku. Nah, maafkan Papa yang tidak melihatmu terlahir di dunia ini. Maafkan Papa yang tidak mendengar tangisan pertamamu. Tidak bisa mengazani telingamu di saat kamu baru lahir. Tidak sempat melihat langkah pertamamu. Papa juga tidak bisa mendengar kata pertama yang meluncur dari mulutmu. Apakah yang pertama keluar dari mulutmu kata Papa atau Mama? Jika yang pertama keluar dari mulutmu adalah Papa, maka Papa benar-benar kehilangan kesempatan itu. Karena yang ada di hadapanmu saat itu adalah Bapak tirimu, bukan Papa. Maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Handphoneku mana ya? Apa ketinggalan di ruang rawat ya?
Kalau kamu memang benar anak papa, papa ingin kamu memanggil aku papa, nak. Papa ingin berada di dekatmu. Jangan. Jangan dekat sama takut. Jangan. Sama takut. Jangan, sama takut, jangan. Sama takut, jangan. Nuna, apakah Nuna melihat apa yang sedari tadi aku lakukan? Apakah dia melihat aku yang menangisi Safa? Dia pasti curiga. Aku harus gimana? Selamat datang. Saya Alpa. Bos besar meminta saya untuk menemui Anda di sini untuk membicarakan transaksi senjata. Perkenalkan, saya sudah tahu nama Anda. Anda tidak perlu sebutkan. Baiklah, kita nggak usah buang waktu lagi. Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan? Bagaimana pesanan senjata saya? Apakah aman? Aman. Anda nggak perlu khawatir. Kapan perkiraan tiba? Paling lambat minggu depan. Akan ada kiriman 3 kontainer berisikan senjata dari Somalia, Sudan, dan Libya. Bagus. Anda memang selalu tidak mengecewakan untuk bisnis ini. Terima kasih. Tapi seperti biasa, pembayaran harus segera dilakukan dalam minggu ini. 50% dari nilai total pemesanan. Ya, saya sudah siapkan untuk pembayarannya. Dana akan segera masuk ke rekening Anda dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau lebih sedetik aja, saya nyatakan transaksi ini batal. Baik, deal. Mohon berikan nomor rekening mana yang akan digunakan untuk menerima dana tersebut. Ada.
Tapi bukan atas nama saya. Atas nama salah satu kolega saya. Tentu saja, tidak ada yang ingin meninggalkan jejak atas namanya sendiri untuk bisnis seperti ini. Bagus. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Halo, Pak. Halo, Gani. Bagaimana transaksi hari ini? Aman, Pak. Kita tinggal mengurus kedatangan paket itu di pelabuhan. Bagus. Pastikan semua berjalan dengan aman dan lancar. Siap. Satu lagi, saya minta kamu untuk lebih berhati-hati. Karena sekarang rawan penyusup. Intel maupun rekan bisnis kita akan melakukan apapun untuk menghancurkan sindikat kita. Siap, Pak. Saya akan lebih berhati-hati. Dan ingat, hati-hati dalam merekrut orang baru. Jangan mengandalkan insting saja. Karena insting bisa salah. Paham? Siap. Jangan percaya dengan siapapun, kecuali diri kamu sendiri. Baik, Pak. Saya akan camkan pesan Anda. Bagus. Udah oke. Udah. Kita pulang sekarang. Semua aman? Bu Nuna. HP saya ketinggalan. Terima kasih. Maaf, Bu. Barusan Non Safa terlihat ketakutan dan sedang mengigau. Jadi barusan saya memegangi tangannya Non Safa. Terima kasih sudah menjaga Safa dengan baik. Bu Nuna mau keluar lagi? Enggak. Saya mau di sini aja jaga Safa. Takutnya dia mimpi buruk lagi, pasti nanti nyariin mamanya. Begitu. Baik. Nanti kalau Bu Nuna butuh sesuatu, bisa kabari saya saja, Bu. Saya akan berjaga di luar. Nggak usah, terima kasih. Bahkan Nuna pun membatasi diri untuk menyuruhku atau meminta pertolongan padaku. Dia benar-benar menghindariku. Ya sudah, kalau gitu. Baik, Bu. Permisi. Iya. Jadi ditunggu-tunggu. Tunggu juga. Ada apa ya? Gini, lu denger soal si Baskara nggak? soalnya dia udah 2 hari nggak pulang. Enggak. Kenapa emangnya? Kita tuh takut dia kenapa-napa. Nah, kebetulan lu kan sekantor sama dia. Kira-kira lu tahu nggak kabar tentang dia, info tentang dia? Aku mau jawab apa ya biar mereka nggak curiga dan mikirnya macem-macem. Kita khawatir. Khawatir takut dia diculik. Iya. Iya. Kasihan nanti yang nyulik. Hah?
Aduh, Bian. Kita ini serius, nggak bercanda. Si Baskara itu anak orang. Takut kenapa-napa, takut dia diculik orang gimana. Iya benar. Lagian juga kan banyak kasus wartawan yang tiba-tiba menghilang, diculik karena habis nulis berita tertentu, karena menekan pihak tertentu. Nah, bener tuh. Makanya kita cemas beneran. Nah, kira-kira lu tahu nggak info soal si Baskara? Aman, nggak ada yang nyulik dia. Seperti kalau emang gak ada yang nyulik. Terus dia di mana sekarang? Lagi di rumah sakit jagain keluarganya. Alhamdulillah. Gitu. Ya paling enggak kita tahu dia. Ya, bener tuh. Lagian si Baskara harusnya ngabarin kita dong. Bikin kita panik aja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan aku seputar Bas yang belum terjawab. Apalagi rencana pakai lie detector juga gagal. Mungkin lewat dari Dani sama Iki aku bisa mendapatkan informasi. Karena bagaimanapun Bas itu adalah partner kerja aku. Karena aku benar-benar mempertaruhkan karir dan keselamatanku dalam misi ini bersama partnerku. Dan itu adalah Bas. Udah pada makan belum? Ki, lu duluan aja ya. Soalnya si Bian ngajak gua makan. Hei, sabar dong. Yang diajak makan Bian itu gua, bukan lu. Jangan pedean lu. Aduh, itu kuping apa katel? Lu nggak denger? Si Bian itu ngajak gua. Memang dia itu pertanyaannya kalian udah makan apa belum? Tapi mukanya, matanya tuh ke gua. Jadi ngajak siapa? Ya ngajak gua lah. Mungkin lah seleranya di selera rendah lo. Selera rendah. Gua mak lu masih mendingan gua. Udah lah, nggak usah jadilah. Jadi. Enggak, jadi. Ayo kita makan. Ayo makan. Ya. Ada ya. Makan pelan-pelan. Makan. Aku harus cek keadaan Safa dan Nuna untuk memastikan mereka baik-baik saja. Nuna pasti kecapean jagain Safa seharian karena Pak Gani lagi sibuk keluar kota. Lebih baik aku masuk dulu. Toh di luar kelihatannya juga aman. Dia pasti kedinginan. Lebih baik aku selimutin. Aduh, harusnya jangan berisik. Nanti Nuna dan Safa kebangun. Kasihan Nuna kelihatannya capek banget. Kalau nanti pas aku selimutin dia kebangun, gimana? Nanti malah menimbulkan persepsi yang enggak nyaman, apalagi cuma ada aku dan Nuna di sini. Terima kasih sudah menolong saya. Tapi maaf. Lain kali kamu nggak perlu sampai megang saya. Lebih baik aku taruh selimut di dekatnya aja. Nanti kalau dia terbangun, biar dipakai sendiri.
Alhamdulillah. Bian, lu nggak usah khawatir. Biar sekarang gua aja yang traktir, ya. Nggak usah. Gue takutnya kalau lu traktir kita, besok lu cari kasbonan lagi. Udah, gue aja. Gua aja yang traktir. Gua tahu lu kan nggak punya duit sekarang. Udah mendingan gini aja deh, bayar masing-masing aja gimana? Setuju. Boleh nanya nggak? Ngomong-ngomong, kalian kan udah cukup lama kenal sama Bas. Aku penasaran deh, kayak ada sesuatu hal yang ditutupin sama Bas sekarang. Kalian tahu nggak? Maksudnya? Ya, mungkin Bas punya pacar, istri, anak. Lu suka ya sama Baskara? Bukannya kemarin-kemarin lu ribut terus? Udah kayak kucing sama anjing. Oh, atau kemarin itu cuma jadi kamuflase lu aja? Jangan-jangan sebenarnya lu pacaran ya sama Bas, dan lu pacarnya yang suka nelfonin Bas sampai Bas tidur lelap. Ah, bener tuh, bener. Jangan-jangan lu nih orangnya nih. Apaan sih? Saya tuh cuma nanya aja. Saya bukan pacar, bukan temen dekatnya atau apa. Kita hanya satu kantor. Bagus dong. Lagian daripada sama Bas, mending sama gua aja. Kalau lu sama gua akan terbuka 1000% ke lu. Gak akan ada yang gua tutup-tutupin ke lu. Janji. Jangan mau, Bian. Mendingan sama gua aja, ya. Kalau sama gua nggak akan misterius-misteriusan kayak si Bas. Soal tampang sama Eki, jauh lah. Gantengan gua, penampilan, rapihan gua, wangian gua. Eki, bu asem, bu butak. Mendingan sama gua. Soal paras muka, 11-12 sama Bas. Sama-sama ganteng. 11-12 dari mana? Yang itu Baskara, lu Baskom. Jauh. Kenapa jadi berantem kayak gini sih? Bikin males. Ki, model kayak gua gini lu bilang jauh. Apalagi model kayak lu. Jauh banget. Kata siapa? Kata gua barusan ngomong, lu gak denger. Gua tuh ganteng. Aduh, ganteng dari mana? Lah, Biannya mana? Kabur kan anak orang. Gak nyaman karena ada lu. Bas, ya ampun. Lu kemana aja sih? Gua nyariin lu tau gak? Gua juga nyariin. Iya nih bang, saya lagi ada urusan pribadi, jadi nggak muncul dulu bang, lagi sibuk. Bas, sesibuk-sibuknya lu, tetap berkabar lah. Apalagi kita nih mau ngasih tahu lu berita penting. Berita penting? Berita penting apa nih bang? Bianca naksir sama lu. Naksir? Maksudnya Bianca naksir tuh gimana bang? Saya masih belum ngerti nih bang. Bener tuh. Jadi selama ini dia ngajakin lu ribut itu nyari perhatian lu. Padahal baru tadi banget dia nanya-nanya soal lu ke kita. Maksudnya Bianca nanya apaan aja bang soal saya? Lu udah pernah nikah belum? Atau lu udah punya anak belum? Gawat, si Bian emang rese banget. Ngapain dia stalking gua? Sampai ke Dani sama Eki segala. Bas, lu masih denger gak sih? Iya bang. Saya dengerin kok bang. Terus Bianca nanya apa lagi ke abang-abang? Penasaran ya, mau tahu banget ya? Gua tahu. Lu ada hati juga kan sama si Bian? Ya bukan gitu bang, maksud saya kan saya cuma ngerespon abang-abang aja. Nanti kalau misalnya saya nggak ngerespon, dikiranya nggak dengerin abang-abang. Bas, dengerin ya. Lu itu sebenarnya tuh beruntung banget. Si Bian bisa suka sama lu, bisa naksir sama lu. Bang,
Gini aja bang, kalau memang abang-abang suka sama Bianca, abang-abang aja yang deketin Bianca. Kita sih mau-mau aja. Masalahnya si Bian itu mau gak sama kita? Ya udah kalau gitu, bang saya lagi sibuk banget nih, saya lanjut urusan saya dulu ya. Ya bang ya. Bas. Malah dimatiin lagi. Tadi harus diralat tuh. Bian itu bukan nggak mau sama kita, nggak mau sama lu, bukan sama gua. Siapa yang naruh selimut di situ? Jam berapa sih ini? Udah jam 11 tapi Mas Gani nggak nelfon aku ya? Apa dia masih meeting? Aku telepon aja deh. Halo? Halo, assalamualaikum mas. Mas, kamu kok nggak jadi telepon aku sih? Masih meeting ya? Enggak, baru aja saya mau telepon kamu, nak. Tapi kamu udah telepon duluan. Gak bisa gitu sih mas. Kita memikirkan sesuatu hal yang sama di waktu yang sama. Jodoh ya mas namanya ya, kata orang gitu kan? Iya. Mas, kita kan menikah tanpa pacaran. Kata orang, pacaran setelah menikah itu indah loh mas. Mas Gani mau nggak pacaran sama aku? Enggak. Saya nggak mau. Halo, mas. Kok ditolak sih? Matiin lagi teleponnya. Kalau Mas Gani nggak mau pacaran sama aku, kenapa selama ini dia mau jadi suami aku? Jadi ayahnya Safa juga lagi. Halo mas, kamu beneran nolak aku mas? Sakit tahu hati aku dengernya. Kamu mau tahu nggak kenapa saya nggak mau? Kenapa emangnya? Kalau yang bagian untuk ngajak pacaran itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Saya. Terus, kapan Mas Gani mau ngajak aku pacaran? Hati aku benar-benar berdebar kencang. Pasti bukan sekarang. Belum waktunya. Iya udah deh. Nggak apa-apa mas. Mungkin kamu masih butuh waktu ya buat bisa percaya sama aku. Tapi boleh nggak? Aku minta satu aja buat malam ini. Apa itu? Temenin aku tidur lewat telepon. Jangan dimatiin. Pokoknya sampai aku tidur.
Oke. Tapi saya harus ngomong apa ke kamu? Mau saya dongengin atau mau sekalian saya bacain proposal klien-klien saya? Dongeng aja deh Mas. Tapi aku request cerita dongengnya ya. Tolong ceritain tentang perempuan yang punya suami tapi sifatnya tuh dingin banget kayak gunung es. Kamu nyindir saya ya? Enggak, aku nggak nyindir kamu Mas. Emangnya kamu kesindir? Kalau kamu nggak kesindir, berarti ini bukan tentang kamu, tentang orang lain. Maksud aku minta tolong ceritain aja. Saya kok tiba-tiba kangen sama Sabah. Safa aja Mas. Mamanya? Kalau sama kamu mungkin bisa saya pertimbangkan.